Sejumlah warga yang sedang sakit harus dievakuasi menggunakan ambulan. Sebagian warga bertahan di rumah mereka dan menolak meninggalkan kawasan yang akan ditertibkan. Kuasa hukum warga Bambang Kurniawan menyatakan pihaknya menyesalkan penertiban yang tetap dilakukan di tengah proses gugatan yang masih berjalan. Seharusnya beliau ini, bapak-bapak TNI, seharusnya dia menghormati proses yang sudah di pengadilan. Surat peringatan yang ketiga yaitu pada tanggal 31 Juli 2005. Sehingga rentan waktu yang diberikan kepada warga untuk mengingatkan dia agar mengosongkan tempat itu cukup lama. Dan setelah memberikan SP3 itu kita masih memberikan waktu lagi kepada masyarakat untuk melaksanakan pengosongan terhadap tempat tinggalnya. Sementara itu, warga dan tim kuasa hukum menyatakan akan terus menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan tuntutan terkait relokasi dan kompensasi bagi warga terdampak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa. Ayu. Selamat pagi juga Priska. Iya, apa kabar pagi ini? Baik, tapi kayaknya Baiknya agak kurang bersemangat Oh hari gitu, ini. kenapa tuh? Karena tadi bangun tidur, tiba-tiba scroll sosmed, Priska, ada hal yang membagongkan pagi hari ini ya. Apa Karena memang kaget ternyata pemerintah ini menaikkan harga bensin non subsidi seperti itu, Pertamax dan Pertamax Green. Dari berapa jadi berapa dan apa yang naik? Kalau berdasarkan data yang tadi kita sudah dapat bahwa yang naik itu Pertamax dari 12.300 menjadi 16.250, naik 4.000. Rp4.000. Itu berat dong ya? Iya lumayan. Sama Sebagai- selain itu juga ada Pertamax Green itu dari 12.900 jadi 17.000. Apalagi yang nggak naik nih. Kemarin baru aku ngomongin itu, Ayu. Iya. Harga-harga di pasar naik. Betul. Mau duit 100.000 tuh kayak tiba-tiba habis. Iya, cuman beberapa item aja ya sekarang 100.000. Apalagi ini ada kenaikan Harga bensin, BBM. harga BBM ini juga kan, waduh ini pasti akan naik juga gitu kan. Terus gimana dong kalau berkendara ke kantor? Tapi syukurnya kemarin kendaraan aku sudah diisi full, Priska. Tapi tadi pagi tuh saya lihat di beberapa pom bensin gitu juga sudah mulai mengantri gitu mereka. Kayaknya kaget ya bangun tidur Iya. harga BBM sudah naik. Tapi kan diisi fullnya cuma hari ini ya. Besok Iya. apa kabar? Siap-siap Lusa ya. apa kabar? Ya ampun. Iya. Apa diparkirin aja tuh? Kita naik transportasi kendaraannya? umum aja ya, Priska ya. Kalau gitu transportasi umumnya nyaman, Betul. murah, terus lancar, tepat waktu, pasti kita beralih ke transportasi umum. Pasti. Ya kan? Baiklah pemirsa, informasi tadi akan hadir di Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat seperti kopi kita pagi hari ini bersama saya Priska Papilaya. Dan saya Raditya Ayu. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Rekonstruksi kasus kekerasan anak di daycare Little Aresia Yogyakarta berlangsung ricuh. Para tersangka diteriaki orang tua korban. Pengesahan RUU Polri di DPR berjalan mulus tanpa perdebatan. Sejumlah pasal jadi sorotan. Reformasi Polri dipertanyakan. Jelang tengah malam, bensin non-subsidi Pertamax alami kenaikan. Kita awali Sindo Today dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Pemirsa, sebuah longboat terbalik dihantam gelombang tinggi di perairan Sagalubek. 1 dari 3 penumpang ditemukan tewas tenggelam.
Tim SAR gabungan menemukan korban hilang akibat kecelakaan longboat terbalik di perairan Sagalubek. Korban ditemukan dalam kondisi tewas mengapung sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Korban langsung dievakuasi dan dibawa ke perkampungan Sagalubek untuk diserahkan ke pihak keluarga. Kecelakaan bermula saat sebuah longboat berangkat untuk menjemput warga sakit dari pantai Sagalubek menuju Tua Pejat. Saat hendak keluar dari muara, gelombang besar tiba-tiba menghantam perahu hingga terbalik. Dari 3 orang yang berada di atas longboat, 2 orang berhasil menyelamatkan diri sementara korban terpisah dan terseret arus hingga hilang. Ditemukan dalam keadaan mengambang dengan kondisi meninggal dunia. Kurang lebih 0,8 nautical mil dari LKP. Selanjutnya tim melakukan evakuasi dan korban dibawa ke perkampungan di daerah Sagalubek untuk diserahkan kepada pihak keluarga. In this economy, pemirsa, kita kudu lebih waspada dengan kejahatan aksi komplotan perampok di rumah mewah kawasan Sawangan Baru, Kota Depok, Jawa Barat berhasil digagalkan oleh warga. Pelaku sempat menodongkan senjata api saat aksinya dipergoki warga. Sementara di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, kawanan maling membobol sebuah mobil yang terparkir di minimarket. Sebuah rumah di Jalan Jati, kawasan Sawangan Baru, Kota Depok menjadi sasaran aksi perampokan. Rumah dalam kondisi kosong lantaran penghuni meninggalkan saat siang hari. Aksi nekat 4 perampok digagalkan warga bersama pegawai rumah yang melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku. Pelaku awalnya sempat menanyakan nama adik pemilik rumah pada seorang warga. Namun pelaku menodongkan senjata api hingga diteriaki warga. Pelaku kabur meninggalkan warga. Saya nanya, ini kok kenapa pintunya rusak gitu kan. Dia bilangnya cuma lihat aja ke dalam gitu sebentar gitu. Tapi saya nggak tahu kalau di dalam masih ada orang. Pas bunyi pintu jeder, taunya ada orang. Itu baru teriak maling. Saya nahan di pintu. Habis itu udah cekcok itu. Saya ditodong pistol dari dalam. Pemilik rumah telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Bojongsari. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sebuah mobil yang tengah terparkir di sebuah minimarket di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten menjadi sasaran maling dengan modus pecah kaca mobil. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini terlihat memanfaatkan situasi saat korban membeli makanan. Korban pun baru menyadari barang berharganya hilang setelah melihat kondisi mobilnya dalam keadaan berantakan. Akibat peristiwa ini, korban alami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Yang bersangkutan korban pada saat itu sedang cari makan malam. Kemudian tidak berapa lama korban kembali ke mobilnya, sudah menemukan situasi mobilnya di kaca bagian belakang sebelah kanan itu sudah diarimkan pecah, dan melihat di dalam mobil HR-V tersebut ya ada beberapa barang yang sudah hilang. Salah satu ada tas ransel yang berisi dompet, charger, dan peralatan elektronik, serta 1 buah laptop. Polisi tengah melakukan pengejaran terhadap kawanan pelaku. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan karena dapat memancing aksi kejahatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus sate maut yang menewaskan seorang perempuan di Boyolali, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Pengirim sate ternyata menantu korban. Pelaku mencampurkan racun tikus ke dalam sate dan mengirimkan ke mertua melalui aplikasi ojek online. Misteri kematian Aminah, perempuan yang tewas tidak wajar usai makan sate di Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, akhirnya terungkap. Upaya keluarga meminta pembongkaran makam Aminah tidak sia-sia. Dari pemeriksaan jasad, polisi menemukan racun tikus di lambung korban. Tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya mengungkap pengirim sate maut yang ternyata merupakan menantu korban.
Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku sakit hati ke mertuanya hingga nekat mencampurkan racun tikus ke makanan sate yang dikirimkan ke mertuanya. Sate dikirimkan melalui aplikasi ojek online dengan akun palsu. Terdapat sisa makanan ya di lambung milik korban, yakni adalah nasi lontong, daging unggas, kacang serta cabai. Berarti itu sate itu memang dimakan oleh korban. Sebelumnya, pembunuhan berencana terhadap Aminah terungkap setelah keluarga curiga dengan kematian Aminah. Korban ditemukan tewas dengan tubuh membiru dan ada bekas muntah. Sepekan setelahnya, keluarga akhirnya melapor polisi dan meminta makam korban dibongkar untuk dilakukan otopsi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian menggelar rekonstruksi dalam kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresia, Yogyakarta. Reka ulang nyaris diwarnai kericuhan saat para orang tua korban yang emosi mencoba memukul para tersangka yang didatangkan ke lokasi. Kedatangan para tersangka dalam rekonstruksi atau reka ulang yang digelar aparat kepolisian dalam kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresia, Yogyakarta nyaris diwarnai kericuan. Orang tua korban yang emosi mencoba menerobos pengawalan polisi, mencoba memukul para tersangka saat keluar dari mobil tahanan. Orang tua korban berharap para tersangka dapat dihukum berat. Selain itu, para orang tua juga meminta 17 orang pengasuh lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Ini harapan kami selaku orang tua dari para korban ini berharap tersangka yang sudah hadir pada hari ini bisa dijerat hukum yang seberat-beratnya dan kami selaku orang tua bisa mendapatkan keadilan. Khususnya di anak-anak kami yang masih sampai hari ini masih proses pendampingan secara psikologis, baik secara perilaku maupun secara sikap, baik itu perbuatan mungkin dari sikap anak-anak kami yang masih dalam proses pemulihan. Sebelumnya, aparat kepolisian telah menetapkan 13 orang dalam kasus kekerasan terhadap anak daycare Little Aresia, Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, 11 orang merupakan pengasuh dan 2 lainnya merupakan kepala sekolah dan ketua yayasan. Dari Yogyakarta, Gunarto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat jembatan putus diterjang banjir bandang, puluhan siswa SD Negeri Alwelok, Kabupaten Aceh Barat Aceh harus menyeberangi sungai untuk sampai ke sekolah. Ya, meski berbahaya, hal ini terpaksa dilakukan para siswa karena menjadi jalur tercepat menuju sekolah. Beginilah perjuangan yang harus dilalui para siswa SD Negeri Alulok, Kecamatan Pantai Ciremen, Kabupaten Aceh Barat. Usai jembatan gantung penghubung Gampong Canggai dan Gampong Cambak putus diterjang banjir sekitar 6 bulan lalu. Saat musim kemarau dan debit air sungai surut, para siswa bersama orang tuanya memilih menyeberang sungai karena menjadi jalur tercepat menuju sekolah dengan jarak tempuh sekitar 800 meter. Selain menyeberang sungai, ada jalur alternatif berupa lintasan darurat yang memanfaatkan 2 utas tali kabel. Namun untuk mencapai sekolah, mereka harus berjalan kaki mengelilingi bukit sejauh sekitar 2 kilometer. Nyebrang sungai lewat sini karena alternatif yang dekat. Karena dari sana ke sini dekat, sekitar 100 meter. Terpaksa anak-anak kan nyebrang sungai, bawa oleh mamanya, bapaknya, tiap hari pagi antar duhur, habis sekolah jemput. Ini contohnya baju-baju semua nih disangkut di sini anak-anak sekolah. Makanya sebelumnya ada jembatan tuh? Sebelumnya ada, tapi akibat banjir bandang kemarin udah ambruk dan putus semua. Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan yang telah hancur diterjang banjir tersebut, sehingga akses pendidikan dan perekonomian masyarakat daerah pelosok Aceh Barat berjalan lebih baik.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Roy Suryo resmi melaporkan advokat Leshumanan dan ahli forensik digital Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemberian keterangan palsu dalam akta otentik dan fitnah terhadapnya. Pakar telematika Roy Suryo resmi melaporkan advokat Leshumanan dan ahli forensik digital Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya. Laporan Roy mengacu pada laporan yang dibuat Leshumanan tanggal 26 April lalu di Polres Metro Jakarta Selatan soal ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga membuatnya sebagai tersangka. Selain itu, Roy Suryo juga melaporkan Rismon Sianipar dengan sangkaan pasal 434 KUHP tentang fitnah dan pasal yaitu 438 KUHP tentang persangkaan palsu. Dulu juga ikut dalam hoax, katanya ada uang sekian miliar. Pada tanggal 26 April, dia membuat LP ini. Ya, ini. Jadi faktanya ada LP tanggal 26 April di Polres Jakarta Selatan. Di sini jelas betul. Dia itu melaporkan dengan korban yang namanya Peradi Bersatu. Nah, Peradi Bersatu itu apa? Korban. Korban apa? Ini organisasi. Nggak punya perasaan. Ya. Organisasi kok punya perasaan? Nggak ada. Jadi kita nggak hanya berjanji, tapi kita memberi bukti. Karena hukum itu harus tidak boleh hanya tajam ke bawah, termul ke atas. Ya, gitu ya. Jadi semuanya harus tajam. Nah, laporan yang kedua, itu adalah untuk orang yang mengaku bernama Dr. Eng Rismon Hasilan Sianipar M. Eng. Ya, harus begitu cara ngucapinya, karena doktornya palsu. Ya, makanya di sini kami tulis dokternya, nanti kami. Rismon Sianipar menjawab semua tuduhan Roy Suryo terkait dengan dugaan ijazah Jokowi. Rismon mengaku sudah melakukan kajian mendalam dan menuangkan seluruh bukti dalam sebuah buku. Tak gentar dilaporkan Roy Suryo. Datangi Polda Metro Jaya, Rismon membawa serta buku barunya yang berjudul Monografi Otentifikasi Ijazah Jokowi. Rismon menyebut menggunakan perbandingan foto Jokowi di ijazah dengan foto saat Jokowi menjadi presiden dan cocok. Tidak hanya foto, Rismon juga membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah rekan-rekan satu angkatannya di UGM. Nah, di situ ada bab 1 uji emboss dan watermark. Di sini saya buktikan bahwa bukan hanya pada ijazah Pak Joko Widodo yang di-upload oleh Dian Sandi Utama yang ada emboss dan terdeteksi emboss dan watermark, tetapi rekan-rekan satu angkatannya pun Sri Murti Ningsi, Hardianto, ya kan, Prono Jiwo, bahkan Bambang, ijazah Bambang yang dipakai sebagai dipakai di persidangan CLS Solo juga memiliki itu emboss dan watermark. Jadi confirm. Ketika kita melakukan sejumlah metode, maka kita perbandingkan juga dengan sejumlah data masukan. Rismon meminta Roy Suryo CS menanggapi semua bukti dengan cara ilmiah melalui buku. Rencananya buku monografi otentifikasi ijazah Jokowi ini akan disebarkan ke perpustakaan-perpustakaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Niat membeli beras murah untuk kebutuhan usaha justru berujung kerugian. Ya, 2 pedagang nasi kuning di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menjadi korban penipuan setelah beras yang dibelinya berisi pasir putih. Selamat pagi, bertahan. Nah, ini jadi bahan pelajaran lah. Jadi bahan pelajaran tangka wadah kita dengan nang kada kawa dilihat. Nah, ini buktinya lah. Nah, harapan mendapatkan keuntungan lebih dari beras murah justru berujung kerugian bagi Jamilah usia 58 tahun warga Gang Gudang Kuning, Kelurahan Baang Hilir, Kecamatan Baang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Jamilah tidak teliti sebelum membeli. Akibat termakan bujuk rayu seseorang yang menawarkan beras murah, ia malah rugi ratusan ribu rupiah sebab beras berada di dalam karung ternyata adalah pasir. Sebelumnya, pedagang nasi uduk ini dihampiri seorang pria tak dikenal yang datang menggunakan sepeda motor dan menawarkan beras dengan harga lebih murah dari pasaran. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku menunjukkan contoh beras yang terlihat bagus.
Tergiur dengan harga murah, kedua korban akhirnya membeli dengan total 30 kg beras. Setelah itu pelaku meminjam karung dengan alasan untuk mengambil beras sesuai jumlah pesanan. Ketika kembali datang, pelaku mengambil uang dan menyerahkan karung yang katanya berisi beras, kemudian bergegas pergi. Namun saat karung dibuka untuk menimbang dan membagi beras, kedua korban terkejut karena hanya lapisan bagian atas yang berisi beras, sementara bagian bawahnya terisi pasir. Nah, 31 ciljinya jadi 400 nya jadi kami gitu Nah itu jadi diturunkan ya situlah motor itu masih hidup, kami lagi ngambil duitnya gitu. Nah jadi julung lah duit tadi, bari julung duit tadi si Dene langsung gak membuka barasnya tadi, inya terbuka sudah. Tapi di dalam karung tuh ada beras memang? Ada beras memang, tapi cuma 1 kilo aja di atas itu aja, di atas asiram. Sebagai pedagang nasi kuning, Jamilah mengaku tertarik membeli beras tersebut karena harganya jauh lebih murah dibandingkan harga pasar yang saat ini terus meningkat. Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp400.000. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, merespon adanya keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan rekening air, pihak Perumda PAM Jaya menyatakan hingga saat ini tidak ada perubahan tarif di wilayah Jakarta. Ya, pembengkakan biaya tersebut diduga dipicu oleh adanya kebocoran pipa internal atau peningkatan volume pemakaian. PAM Jaya menjelaskan skema harga jual air kepada masyarakat masih tetap mengacu pada keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 730 tahun 2024, di mana dalam 1,5 tahun terakhir belum ada penyesuaian nilai tarif baru. Melalui pusat kontrol utama, petugas operasional terus memantau aliran distribusi secara real time. Untuk menghindari kendala lonjakan biaya, warga juga diimbau untuk rutin memeriksa instalasi mandiri serta memanfaatkan aplikasi pelanggan resmi. Kalau misalkan ada kondisi di mana tiba-tiba pelanggan merasa dirugikan dengan ada penyesuaian tarif, biasanya karena memang ada kondisi-kondisi yang salah satunya adalah karena pemakaian yang sifatnya anomali di rumah pelanggan. Contoh ketika terjadi flash di rumah rusak, kemudian otomatis plumbing di rumah rusak, maka mau tidak mau terjadi pemakaian yang sifatnya anomali yang sehingga kemudian aktivitas airnya itu uncontrol di rumah pelanggan PAM Jaya. Tadi kami pastikan. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa, yang tadi sudah kita bahas di awal program ini, yaitu Pertamax naik. Ya, Pertamina akhirnya menaikkan harga BBM non-subsidi per 10 Juni 2026. Ya, kenaikan meliputi BBM dengan RON 92 atau Pertamax hingga mencapai 30%. Melalui Pertamina Patraniaga, Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi seperti produk Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. Di mana harga Pertamax RON 92 yang sebelumnya 12.300 menjadi 16.250 per liter dan Pertamax Green dari 12.900 menjadi 17.000 per liter. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Pertamina Niaga menjelaskan jika penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme serta evaluasi mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. Pemirsa, kenaikan BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green naik di tengah malam tanpa tanda-tanda sehingga tidak ada kepanikan yang menyebabkan antrean. Ya, berikut laporan Hadisti Arifah bersama juru kamera Ahmad Putra dari sebuah pom bensin di Jakarta dini hari tadi. PT
Pertamina Patraniaga secara resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai hari ini Rabu 10 Juni 2026. Penyesuaian harga ini menyasar pada produk Pertamax dan juga Pertamax Green 95. Untuk wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax atau RON 92 naik dari harga Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya. Kenaikan ini cukup signifikan, yakni naik sebesar Rp3.950 per liternya. Kemudian kenaikan yang cukup tinggi atau lonjakan yang tinggi ini juga terjadi pada varian Pertamax Green 95 yang hari ini naik mencapai Rp17.000 per liternya dari harga sebelumnya di Rp12.900 per liternya. Kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax dan juga Pertamax Green 95 ini terjadi akibat dinamika harga minyak dunia yang terus mengalami fluktuasi. Kemudian keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak ini juga diambil usai berkoordinasi dengan pemerintah yang berperan sebagai regulator. Namun meskipun harga Pertamax dan juga Pertamax Green 95 ini mengalami kenaikan, Pertamina memastikan untuk bahan bakar minyak subsidi seperti Pertalite dan juga solar subsidi ini tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami kenaikan. Hingga hari ini harga Pertalite masih berkisar di Rp10.000 per liternya, dan untuk solar subsidi juga masih berada di harga yang sama, yakni Rp6.800 per liternya. Dari Jakarta, saya Hadisti Arifah dan Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk terguling dan jatuh dari atas jembatan layang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat insiden tersebut, truk timpa 2 rumah warga. Inilah rekaman CCTV detik-detik truk roda 10 bersama muatannya terguling dan jatuh dari atas jembatan overpass di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Truk jatuh dari ketinggian 5 meter dan timpa 2 rumah milik warga. Akibat insiden ini, kernet truk terjepit di ban depan sehingga harus dievakuasi oleh warga dan petugas pemadam kebakaran. Usai dievakuasi, kernet truk dibawa ke rumah sakit terdekat lantaran mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Tiba ada suara gemuruh besar kayak gledek tuh. Jadi kita dikaget. Biasanya kita kira itu binatang di atas yang ribut, ternyata keluar mobil yang terlempar dari atas jembatan. Mobil truk 10 roda yang hilang kendali sehingga jatuh dan menimpa 2 rumah warga yang ada di sekitar lokasi. Selain itu, polisi juga menghimbau para pengemudi kendaraan berat untuk selalu tetap berhati-hati dan memperhatikan sekitarnya guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita sudah bergabung dengan Brigadir Anissa di studio NTMC Polri. Ya, selamat pagi Brigadir Anissa. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya, baik, terima kasih Ayu dan juga Priska, serta selamat pagi pemirsa. Saya Brigadir Anissa kembali hadir untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yaitu di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di layar kaca Anda pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang M ataupun Fatmawati, terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI. Untuk kondisi lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar pada pagi hari ini. Dan untuk arus lalu lintas dari daerah sebaliknya dari kawasan Lebak Bulus Blok M maupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, pada pagi hari ini juga sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan, ketersendatan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami mau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini, dan juga kami himbau untuk selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan.
Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Terminal Tirtona di Solo. Arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten yang akan mengarah ke alternatif Purwodadi maupun Gerobokan dan juga yang akan mengarah ke kawasan Karanganyar maupun Sragen. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau relatif lancar. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light karena masih terlihat adanya kendaraan yang keluar dari garis traffic light. Kami himbau bagi para pengendara juga untuk selalu berhati-hati mengingat di kawasan ini merupakan kawasan pertemuan arus lalu lintas. Masih di kawasan Jawa Tengah, kita akan bergeser ke kawasan Lingkaran Kudus. Maksud kami, untuk situasi arus lalu lintas di kawasan Lingkar Kudus, Jawa Tengah, dari arah Pati yang akan mengarah ke Demak, situasi arus lalu lintasnya terpantau lancar pada pagi hari ini, sedangkan dari arah Pati yang akan mengarah ke Demak Kota maupun Kudus maupun Terminal Kudus, terpantau juga masih dalam keadaan relatif lancar, namun memang terlihat beberapa kali adanya kendaraan berat yang melintas. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati, menghindari blind spot, dan juga menjaga jarak aman. Dan untuk yang terakhir kita menuju ke kawasan Jawa Timur, tepatnya di kawasan Simpang Cipanan Porong, Sidoarjo. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan mengarah ke Malang pada pagi hari ini masih terpantau relatif lancar di kedua arahnya. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, selalu berkonsentrasi saat berkendara, dan juga kami himbau bagi para pengendara roda 2 untuk tidak melawan arus karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan juga kami himbau bagi para pengendara untuk tidak mengoperasionalkan telepon seluler saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda saat berkendara. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 242 kasus laka lantas. Dengan rincian 8 meninggal dunia, 28 luka berat dan juga 166 luka ringan. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati saat dalam berkendara, untuk selalu menyiapkan surat-surat kendaraan Anda dan juga untuk memastikan fisik Anda dalam keadaan yang sehat. Itulah informasi pada pagi hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan di studio. Ya, terima kasih Brigadir Aniza atas laporannya dari Studio NTMC Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Hari perang konflik Iran dan Israel kembali memanas. Serangan rudal ke Israel disambut perayaan oleh warga Iran. Ya, informasinya usai jeda berikut ini, tetaplah di Sindo Today.